Sahabat Excellent, di segmen ini saya akan menemukan value lain di balik kepribadian seorang Bapak Rohmin Dahuri. Pak Rohmin, kebayang nih Pak, bagaimana sibuknya Bapak, luar biasa sekali dengan berbagai peran dimanapun. Ada resep khusus nggak sih Pak berbagi waktu dengan keluarga dan juga dalam pencapaian karir Bapak? Resep saya dua ya. Pertama, saya harus mengapresiasi istri dan anak-anak saya ya. Karena memang sejak nikah 18 Juni 82 ya. Kemudian kami ada syukuran kecil-kecilan di Cirebon 22 Juni tahun 1982. 23 Juninya Lisa saya langsung survei ke Kalimantan Barat tuh, bayangin nggak? Jadi nggak ada malam pengantin lagi gitu ya. Dan sejak itu ya sampai sekarang sibuk terus gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, istri benar-benar merupakan jangkar rumah tangga yang sangat sabar ya. Meskipun mungkin 70% waktu saya di luar rumah gitu ya. Karena berkeliling terus di seluruh Nusantara dan di dunia gitu. Yang kedua, kiat saya kalau kita di luar kita baik-baik aja lah gitu ya. Jadi itu membuat ketenangan spiritual gitu ya. Karena istri atau orang-orang rumah pun punya sensitivitas spiritual kan. Kalau kitanya berbuat hal-hal negatif di luar ya, niscaya akan timbul ya keretakan-keretakan rumah tangga yang akhirnya tidak produktif itu. Yang ketiga, barangkali saya mencuri waktu. Memang saya kebetulan punya kebiasaan bangun malam tuh jam 3 gitu ya, sambil sholat sunnah malam ya. Itulah masa-masa saya produktif menulis gitu ya. Demikian juga setelah subuh gitu. Nah lalu yang lain gitu, saya punya passion, punya kecintaan dan kesenangan terhadap profesi kelautan dan perikanan saya. Jadi meskipun secara fisik saya benar-benar sibuk ya, tapi mentally, secara spiritual ya, saya happy itu. Jadi saya ingat perkataan Margaret Thatcher itu, Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal, bahwa kata beliau, physical tiredness can be overcome by spirit gitu ya. Jadi mungkin itu yang menginspirasi saya gitu. Pak Rohmin, hingga saat ini kan pencapaian Bapak banyak sekali nih. Nah, apa sih Pak pencapaian yang ya pasti membanggakan lah ya untuk pribadi masing-masing? Apa Pak pencapaian yang membanggakan sekali untuk Bapak? Ya, yang pertama saya alhamdulillah semua karena Tuhan ya, karena Allah ya. Saya waktu tahun 95 dinobatkan sebagai dosen teladan nomor 1 di seluruh Indonesia gitu. Itu sebenarnya itulah yang buat saya my true happiness gitu ya. Yang kedua tentunya ketika Presiden Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati ya, dua-duanya presiden ya, mempercayakan amanah kepada saya untuk memimpin sebagai Menteri Kelautan Perikanan gitu ya. Dan kenapa saya bilang itu happiness, karena dengan saya sebagai orang nahkoda Kementerian Kelautan Perikanan, segala macam konsep-konsep pikiran, teori ya, dan ilmu-ilmu mengenai kelautan dan perikanan yang saya peroleh dari bangku kuliah, mulai dari PB, Kanada, dan tadi sebagai peneliti dan konsultan ya, bisa menjadi ramuan kebijakan. Jadi kebijakan yang saya turunkan waktu itu benar-benar science based ya, jadi berdasarkan pada science, berdasarkan pada kepentingan masyarakat ya, tidak politik gitu ya. Alhamdulillah lah program-program kami ya banyak dipandang sangat merakyat waktu itu. Pak, boleh tahu dong, pasti mungkin Bapak punya sumber inspirasi, sumber motivasi, siapa atau apa yang selalu bisa membuat Bapak tuh bersemangat gitu untuk menjalani semua itu tadi dan juga menggapai semua pencapaian itu? Iya, terus terang yang sumber inspirasi utama ya dari semangat saya dan passion saya untuk bekerja dan menjadi yang terbaik ya di muka bumi ini ya, adalah keyakinan saya ya bahwa hidup di dunia itu hanya sementara gitu ya, hanya senda gurau ya, yang hakiki, yang abadi kan, yang sebenarnya kan di akhirat sana gitu ya. Dan saya melihat kalau di akhirat hanya dua pilihan tuh Lisa tuh ya, surga atau neraka gitu ya. Kalau surga kita harus baik-baik gitu ya, harus bisa bermanfaat buat sesama. Kalau neraka ya kita orang jahat, orang maksiat gitu ya. Jadi itu, sehingga dengan keyakinan itu Lisa ya, walaupun kita di dunia acap kali misalnya dihina orang, difitnah orang gitu ya, kita mencoba baik tapi teman-teman ada yang tidak baik ya kita ikhlas-ikhlas aja tuh ya.
Jadi situ mungkin yang membuat kita tetap semangat gitu. Iya. Jadi semangat untuk bermanfaat buat sesama. Itu kalau kita ingin bermanfaat kan kita harus berdaya gitu ya. Kalau kita harus berdaya kan apapun profesi kita harus rajin dan menekuni ya. Profesi itu seperti saya ya harus rajin membaca, meneliti, menulis, hablur dengan masyarakat dan seterusnya. Pak, bagaimana seperti yang tadi juga Bapak sudah jelaskan, peran keluarga juga penting sekali ya untuk mensupport Bapak melewati setiap perjalanan, menggapai impian Bapak. Bagaimana sih Pak? Boleh cerita sedikit lebih banyak tentang peran keluarga di dalam mensupport Bapak untuk mencapai pencapaian-pencapaian itu? Yang saya benar-benar harus kembali kepada istri saya dan anak-anak ya. Jadi salah satu yang membuat kita itu terpompa semangat terus ya. Setiap saya datang ke rumah apapun keadaannya ya, istri saya, ibu tuh selalu happy, selalu menyambut dengan ini walaupun saya datang malam gitu ya. Kemudian kalau saya lagi, kan manusia tidak seperti malaikat di saya, walaupun semangat adalah 5%, 10% kita lagi down kan, kata Bung Karno ada upside and down ya. Pada saat down itulah ya istri itu sangat hadir gitu ya, untuk encouraging ya, untuk convincing, meyakinkan saya ya bahwa hidup kan itulah romantika hidup ada ini gitu ya. Jadi sangat sabar ya. Kemudian menyayangi saya, anak-anak pun yang 4, kami punya 4 putri-putri semua, putri semua ya, putri semua. Nomor 1 S1-nya dari Inggris, S2-nya di Singapura ya. Nomor 2 dokter gigi dari Unpad, sekarang lagi spesialis di UI gitu ya. Nomor 3 dokter dari UI, sekarang lagi internship di Kalimantan Selatan sama suaminya gitu ya. Yang bungsu baru 2 bulan masuk Fakultas Ekonomi UI ini gitu ya. Mereka sangat menyejukkan mata saya gitu ya. Kami udah punya cucu 3 juga itu. Wah itu selain Jamila, selain cantik juga lucu-lucu. Oke, jadi ini biar kakeknya jalan-jalan terus mengabdi kepada bangsa dan negara, tetapi keluarga Bapak sudah bisa melihat keluarga saat ini ya. Betul, jadi setiap saya kembali ke rumah tuh kayak oase gitu ya. Yang kan kita kalau kerja suka lelah juga gitu ya. Tetapi kalau udah di rumah menjadi seger kembali gitu. Semoga ini menjadi inspirasi bagi keluarga Indonesia. Oke, Pak Rohmin, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, begitu banyak value lain di balik sosok seorang Profesor Rohmin Dahuri yang bisa Anda temukan di segmen ini maupun segmen berikutnya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di TV Excellent.